Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Putra, NPP 290045 dari kelas D4. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan berbasis hasil. Bagaimana sih perencanaan berbasis hasil tersebut? Yang pertama, skor PKD pemerintah daerah di Aceh. Saya mengambil data pada grafik kesenjangan yang sangat besar antara kabupaten kota dalam pengelolaan keuangan publik. Grafik atau diagram yang menjelaskan tentang kesenjangan tersebut. Kemudian kinerja pemerintah daerah di Provinsi Aceh dalam bidang perencanaan dan penganggaran. Saya mengambil grafik perkembangan realisasi investasi di Aceh, salah satu contohnya. Kemudian skor PKD pemerintah daerah di Kabupaten Aceh Tamiang. Saya mengambil data dari grafik sebaran UMKM di Provinsi Aceh. Salah satunya Kabupaten Aceh Tamiang, sebesar 5,31%. Adapun kinerja pemerintah daerah di Aceh dalam bidang perencanaan dan penganggaran. Kemudian penurunan kemiskinan di kabupaten kota di Provinsi Aceh, terutama Kabupaten Aceh Tamiang. Tingkat kemiskinannya pada tahun 2010 dan 2015. Adapun isu-isu PKD bidang perencanaan dan MONEF. Ada banyak subpoints yang menjelaskan isu-isu PKD bidang perencanaan dan MONEF. Salah satunya yaitu pengelolaan keuangan daerah di Aceh sudah menunjukkan peningkatan, bahwa jumlah dana yang diperlukan semakin meningkat seiring dengan tuntutan pembangunan dan pelayanan semakin kompleks. Selanjutnya ada subpoints isu-isu PKD yang sama. Apa sih arti penting perencanaan? Ada beberapa subpoints pengertian atau penjelasan tentang perencanaan. Salah satunya perencanaan memberikan gambaran tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana tujuan dicapai. Apakah perencanaan itu layak? Dapat menjelaskan kelayakan perencanaan. Kemudian perencanaan dimulai dari fakta dan berbasiskan hasil. Mengapa menekankan pada hasil? Adapun 4 langkah pengembangan kerangka hasil. Dapat kita lihat beberapa subpoinnya. 4 langkah pengembangan kerangka hasil. Kemudian isu dalam pemilihan ukuran hasil untuk pemantauan dan evaluasi untuk keperluan perencanaan. Beberapa subpoints dalam isu tersebut. Bagaimana menentukan hasil? Mereformulasikan concern dari stakeholder menjadi hasil yang positif dan desirable. Contohnya, dari hasil pertanian rusak sebelum mencapai pasar ke meningkatnya hasil petani ke pasar. Kemudian saya mengambil contoh area kebijakannya kesehatan, dari bangunan rumah sakit yang tidak dipelihara dengan baik dan memiliki kualitas yang tidak memadai ke meningkatnya kualitas dan pemeliharaan bangunan rumah sakit. Penting diingat, hasil biasanya tidak dapat secara langsung diukur, hanya dilaporkan. Hasil yang diharapkan harus diwujudkan dalam bentuk indikator-indikator. Bagaimana pemilihan indikator kinerja kunci untuk memantau hasil? Harus dapat memilih indikator kinerja yang baik untuk memantau hasil tersebut. Memilih indikator hasil ada namanya the cream of good performance, yaitu clear, relevant, economic, adequate, dan monitorable. Kemudian memilih indikator. Ada beberapa subpoin dalam memilih indikator. Kemudian berapa jumlah indikator bisa dikatakan cukup. Mengapa menggunakan indikator proksi? Kita dapat lihat penjelasan mengapa menggunakan indikator proksi tersebut. Contoh hasil penurunan imunitas pada anak. Indikator hasil atau bukan. Banyak subpoin yang menjelaskan tentang penurunan imunitas pada anak. Menggunakan indikator baku. Kemudian ada kata-kata dari Heriatri Urban Institute tahun 1999. Bagaimana membangun baseline data untuk indikator?
Ada beberapa subpoin dalam penjelasan membangun baseline data untuk indikator, dapat kita lihat. Kemudian membangun informasi baseline, indikator, sumber data, metode pengumpulan data, siapa yang melakukan, frekuensi dalam pengumpulan data, biaya dalam pengumpulan, tingkat kesulitan dalam pengumpulan, siapa yang menganalisis dan melaporkan. Kemudian sumber data bisa berupa primer atau sekunder. Kepraktisan, apakah data yang terkait itu cukup praktis untuk dimanfaatkan? Dapat kita lihat penjelasannya. Pengembangan basis data daerah studi kasusnya Kabupaten Polewali Mandar. Subpoinnya merupakan basis data pembangunan berbasis masyarakat dan seterusnya. Kemudian menentukan target. Sebenarnya apa sih definisi target tersebut? Ialah tingkatan pada indikator yang bisa dikuantifikasikan pada sebuah negara atau organisasi yang ingin dicapai pada suatu titik waktu tertentu. Mengidentifikasi tingkat hasil yang diharapkan atau yang diinginkan dari proyek, program atau kebijakan membutuhkan pemilihan target kinerja. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika memilih target. Banyak faktor, subpoinnya salah satunya itu jumlah sumber daya dari luar diharapkan untuk melengkapi sumber daya yang dimiliki oleh program. Kemudian sama juga faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika memilih target. Selanjutnya, yang terakhir yaitu faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika memilih target. Sama juga yang pertama juga salah satunya itu memanfaatkan informasi baseline. Kemudian mengembangkan target untuk satu wilayah kebijakan. Ambil contoh kesehatan. Outcomes-nya jumlah posyandu yang melaksanakan pelayanan kesehatan santun lansia. Indikatornya berapa persen lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan di posyandu. Baseline-nya 37,1% lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan di posyandu pada tahun 2017. Targetnya meningkat 48,4% lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan di posyandu tahun 2018. Kemudian ada pun rencana tindak. Apa sih rencana tindak itu? Bagaimana cara tindak itu? Rencana tindak itu berisi tujuan, hasil, dan indikator. Tujuannya meningkatkan kesehatan masyarakat. Hasilnya jumlah posyandu yang melaksanakan pelayanan kesehatan santun lansia. Indikatornya berapa persen lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan di posyandu. Terima kasih. Sekian dari penjelasan perencanaan berbasis hasil. Semoga bermanfaat bagi people semua. Bye bye.